baca Al-Quran hadis saya sampai bisa menghafal dari alif sampai bata sampai haho sampai terakhir. Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrohmanirrohim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Ya khafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan seorang ibu-ibu yang lucu dalam kesaksiannya, bahkan membuat tertawa kita sebagai kaum muslimin yang melihatnya. Pasalnya, ibu ini dalam memberikan kesaksian mengaku dengan sangat pedenya, saya bisa baca Al-Fatihah, saya bisa baca huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Akan tetapi tatkala dia membacakan surat Al-Fatihah itu berbeda dengan apa yang selama ini dibaca oleh kaum muslimin pada umumnya. Jadi orang ini mengaku dalam kesaksiannya hafal bahkan bisa membaca Al-Quran, akan tetapi dibantah dengan kesaksiannya sendiri. Ikhwafillah. Supaya tidak penasaran dan tidak lama lagi, kita akan langsung saja saksikan ke videonya. Ikhwafillah. Silakan. Namanya saya masih kecil ya. Akhirnya saya jalani sampai saya bisa baca Al-Quran hadis saya sampai bisa menghafal dari alif sampai bata sampai haho sampai terakhir. Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrohmanirrohim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Nah, ikhwafillah, barusan kita sudah dengar dan kita sudah saksikan bersama bagaimana tatkala ibu ini melantunkan ayat suci Al-Quran. Bagi non-muslim di sana, mungkin ibu ini diagung-agungkan karena ibu ini menghadirkan bagaimana tatkala dia membacakan ayat suci Al-Quran. Akan tetapi, bagi kaum muslimin, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ibu ini tidak jauhnya anak TK yang baru belajar Al-Quranul Karim. Mohon maaf, bacaannya sangat keliru. Bahkan tadi ada surah yang dikatakan, tapi pas bacanya itu lain dengan apa yang dia katakan tadi. Ikhwafillah. Baik, kita akan luruskan karena kalau misalkan hal ini dibiarkan, tentunya kita sebagai kaum muslimin sangat kasihan kepada non-muslim di sana yang menikmati, yang melihat kesaksian daripada ibu ini. Ditakutkan hal ini menjadi sebuah kebenaran, akan tetapi justru malah ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat nyata. Yang pertama, tatkala tadi ibu ini mengatakan, aku bisa baca Al-Quran, bahkan surat Al-Fatihah pun dia lancar dalam membacakannya. Akan tetapi yang dia hafal Al-Fatihah, tetapi kenapa yang dia baca justru surat Al-Ikhlas? Hafal Al-Fatihah tapi dibaca surat Al-Ikhlas. Artinya orang ini tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana surat Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Kalau misalkan yang disebutkan surat Al-Fatihah, tentunya yang dibaca harus surat Al-Fatihah. Malah ini yang dibaca surat Al-Ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala ibu ini membaca surat Al-Ikhlas, mohon maaf, cara bacanya itu sangat keliru. Walaupun tadi ibu ini mengatakan aku bisa baca Al-Quran, baca huruf hijaiyah pun bisa dari alif sampai ya dan lain sebagainya, tetapi mohon maaf, cara membacanya surat Al-Ikhlas itu sangat keliru luar biasa. Makanya kami, bahkan mayoritas kaum muslimin, walaupun mereka hafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, bahkan mereka mahir dalam qiraah Al-Quran dengan nada-nada yang sangat luar biasa, mohon maaf, tidak pernah, bahkan belum pernah saya mendengar ada orang muslim, bahkan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, saya ini pandai dalam membaca Al-Quran, saya ini pintar dalam membaca Al-Quran. Kenapa?
Karena mereka itu tawadhu. Walaupun mereka bisa baca Al-Quran, walaupun mereka bisa qiraah Al-Quran, ya, akan tetapi dia tidak menyombongkan diri dengan mengatakan saya pandai Al-Quran, saya bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak, karena mereka itu tawadhu. Berbeda dengan ibu ini, udah tidak bisa baca Al-Quran, akan tetapi dengan ketidakmampuan dan ketidak bisa membaca Al-Quran, justru malah menyombongkan diri. Kalau misalkan bahasa Sundanya, agul ku payung butut, udah mah tidak bisa malah sombong, begitu ya. Nah, itu yang kedua. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan kesaksian yang kedua ini tambah kocak lagi, alhamdulillah. Ya, kita akan saksikan ke video berikutnya. Silakan. Saya mikir juga, lah kok setiap saya mau ada apa gitu loh, setiap saya sembahyang ada yang meninggal. Setiap saya mau di 2 kalimat syahadat, guru saya meninggal. Saya mikir juga gitu, kayak ada roh itu bilangin, "Kamu bukan di situ. Kamu udah kayak roh itu bilang, kayak kamu udah dicatat di tempat lain," kata gitu. "Kamu bukan di situ." Padahal saya namanya ngapain, ke mana? Tuhan saya siapa? Kok siapa lagi? Saya ke mama saya enggak. Saya ke mana? Tuhan saya siapa? Kok siapa lagi? Saya ke mama saya enggak. Baik, alhamdulillah. Sebetulnya orang ini dalam memberikan kesaksian sangat menghibur dan membuat kita tertawa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini tidak masuk akal. Katanya ibu ini mengatakan, kalau misalkan saya sembahyang dan membaca 2 kalimat syahadat, banyak yang meninggal dunia. Jangankan ibu sholat, nggak sholat pun orang yang meninggal itu akan terus ada. Jangankan ibu membaca 2 kalimat syahadat, yang meninggal pun banyak. Terus setiap waktu pasti akan ada yang meninggal. Dalah ibu tidak melaksanakan sholat, ibu juga akan meninggal dunia pada akhirnya di suatu waktu nanti. Ada yang meninggal ketika ibu ini melaksanakan sembahyang dan tatkala ibu ini melafalkan 2 kalimat syahadat. Lah, kalau misalkan seperti ini, kenapa ibu sholatnya tidak ditambah saja begitu ya? Sholat rawatib, qobliyah, ba'ziyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat awabin, sholat jenazah, sholat syukrul wudhu, sholat tahiyatul masjid. Biar apa? Biar semua manusia yang hidup di muka bumi ini kan bisa mati semuanya. Yang ada cuman ibu ini. Nanti sisakan ya pasangan ibu ini. Jadi kalau misalkan nanti yang nyisa itu pasangan ibu jangan sholat lagi gitu ya. Kepala kocak gitu ya. Na'udzubillahiminalik. Ini tidak masuk akal, ikhwafillah. Jangankan ibu tidak sholat, yang mati pun banyak bergelimpangan. Jangankan ibu tidak sholat, yang mati pun ada setiap waktunya. Atau jangan-jangan banyak yang meninggal tentara Ukraina karena ibu ini melaksanakan sholat begitu ya. Ini sangat luar biasa, ikhwafillah. Nah, begitu ikhwafillah kesaksiannya. Ini sebetulnya hiburan saja ya, hiburan saja untuk kita sebagai kaum muslimin. Dan kami ingatkan, kalau misalkan ibu belum mengetahui dan belum tahu bacaan Al-Quran, mohon jangan mengaku-ngaku saya bisa baca Al-Quran. Bahkan tadi apa yang ibu sampaikan itu keliru. Yang dibaca harusnya Al-Fatihah, karena tadi ibu itu mengatakan hafal Al-Fatihah, tetapi kenapa yang dibaca justru surat Al-Ikhlas? Ketika baca surat Al-Ikhlas pun ibu ini masih tetap keliru bacaannya. Qul huwallahu ahad katanya, Allahus samad, apalagi di akhir-akhir itu sangat keliru luar biasa. Nah, kami hanya meluruskan dan kami tidak menghina orangnya, ikhwafillah. Kami hanya meluruskan bagaimana pemahaman-pemahaman yang keliru yang tatkala dalam kesaksiannya itu disampaikan. Maka itu kami datang dengan kasih sayang, kami datang dengan cinta supaya yang hak itu nampak dan yang batil semakin tenggelam. Baik, alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Dan terima kasih atas dukungannya, subscribe-nya, like, komen, dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perjuangan kita dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.